Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan ya di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Berhasilnya cita-cita, harapan, dan impian semoga terwujud dengan tanpa susah payah, dengan mudah datang kepada Anda keinginan-keinginan Anda, dan berkumpulnya Anda sekalian dengan orang-orang yang Anda cintai, yang Anda sayangi, yang Anda kasihi dalam keadaan sehat walafiat, selamat, sentosa, damai, sejahtera. Dalam rezeki yang baru, kasih sayang, keharmonisan, dan ketersalingan. Nah, zodiak Aries ada bagian mempelajari magi putih atau bahkan menjadi seorang praktisi magi putih. Zodiak Aries ya, ada bagian untuk mempelajari magi putih atau menjadi seorang praktisi magi putih. Sebenarnya apa sih magi itu? Magi di sini ya maksudnya yaitu narekahan atau mengusahakan, usaha ya maksudnya. Mengusahakan, narekahan di sini mengusahakan sesuatu dengan cara tertentu, dengan cara yang istimewa, yang bahkan tidak biasa. Yaitu biasanya maksudnya narekahan di sini adalah dengan cara puasa atau dengan cara bertanya kepada orang yang mumpuni dalam bidangnya, begitu ya. Biasanya narekahan ini berhubungan dengan sesuatu yang kita tidak bisa dijangkau ya dengan cara atau usaha biasa begitu. Bukan tarekah di sini bukan maksudnya torikot, bukan ya, bukan maksudnya torikot, tapi maksudnya adalah mengusahakan sesuatu dengan jalan yang istimewa ya, dengan jalan yang istimewa, cara yang tidak biasa, tanda kutip ya, maksudnya tidak biasa di sini dengan jalan puasa biasanya begitu, dengan jalan puasa atau bersedekah dengan jalan tertentu seperti begitulah begitu ya. Nah, magi ini adalah narekahan dalam menjawab masalah kehidupan manusia yang ada di luar batas kemampuan akal manusia. Seperti masalah-masalah yang gaib biasanya berhubungannya ya. Nah, magi ini ya, jadi menganggap bahwa ada pertalian antara sebab dan akibat. Antara sebab dan akibat itu ada pertalian. Bahkan pertalian ini sangat terkat gitu ya. Antara satu dan lain-lainnya. Antara satu dan lain-lainnya tuh ada pertalian begitu ya. Hampir sama dengan hukum partisipasi ya, hampir sama dengan hukum partisipasi. Jadi ada dipersamakan atau dikiaskan begitu ya. Istilahnya begitu. Keras ya, rokoknya sedikit keras. Nah, biasanya magi ini maksudnya adalah untuk membuang rareged manusia begitu ya, rareged kesulitan, kesusahan ya. Rareged itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya ya kita terjemahkan ya dalam konteks ini adalah rareged itu maksudnya kesusahan, kesulitan, kecemasan gitu apa ya rareged itu ya, kurang lebih begitulah, hampir-hampir sama dengan begitu, hampir-hampir ya. Rareged jiwa manusia atau ya suatu
apa ya namanya tuh, membuang reget tuh, jadi ya membuang, ya misalkan kita ya kesulitan begitu, kecemasan, kesusahan mungkin begitu ya kalau tidak salah, pokoknya begitulah. Jadi maksudnya untuk membuang reget jiwa manusia yang asalnya dari keinginan yang terlalu berlebih dari manusia itu ya. Kan kadang kita punya keinginan yang terlalu berlebih. Nah, itu biasanya ditarekahan. Ditarekahan itu. Biasanya kita narekahannya tuh mengusahakan dengan cara istimewa seperti puasa atau bersedekah tuh kita bertanya dulu kepada orang yang memiliki magi putih. Di sini dianggapnya magi putih ya. Atau apa tuh seperti dukun ya, magi putih. Jadi dalam konteks ini dukun itu seorang yang memiliki magi putih, kuncen, dukun ya, kemudian paraji. Jadi nanti dibagi dua, ada magi putih, ada magi hitam. Kalau magi hitam tuh seperti tukang teluh ya begitu. Kalau magi putih itu sesuatu yang dianggap membawa apa tuh kebermanfaatan bagi manusia. Kalau magi hitam itu yang bisa mencelakai, begitu, dianggap begitu ya. Nah, tujuan magi ini biasanya untuk membuang reget di jiwa manusia ya, seperti kecemasan ya, kesulitan, kesusahan, keinginan yang liar lah. Gimana caranya, penasaran lah, rasa penasaran itu terjawab begitu ya. Yang memang asalnya dari keinginan yang berlebih, impian yang berlebih ya. Yang aneh-aneh lah pokoknya ya. Yang biasanya tuh tidak bisa diberesin atau dibereskan ya, tidak bisa dibereskan dengan alasan yang logis begitu. Jadi tidak bisa akal kita tuh sampai ke situ lah begitu. Dan biasanya juga tidak bisa dikasih alasan logis begitu ya, biasanya begitu. Jadi muncul magi ini jadi dipercaya seolah-olah jadi maksudnya tuh untuk membuang reget kecemasan dari jiwa manusia, yang mana jiwa manusia ini kan selalu punya keinginan berlebih ya, punya keinginan yang aneh-aneh lah istilahnya begitu. Nah, yang mana keinginan-keinginan yang aneh-aneh itu, yang berlebih itu sulit diusahakan dengan cara usaha biasa, dengan logis lah, dengan cara usaha biasa atau dengan logis atau dengan cara-cara yang biasa begitu, mesti dengan cara tertentu yang istimewa begitulah. Mungkin bisa dipahami ya, mungkin bisa dipahami. Dan dengan cara magi ini, memang cara magi ini tidak bisa dikasih alasan logis kadang. Terkadang ya tidak bisa dikasih alasan logis. Walaupun ada yang sudah tergali ya, yang sudah tergali dengan alasan logis ada, kan karena ada sebagian orang yang mengetahui logikanya, ada sebagian yang tidak mengetahui logikanya, kan begitu ya. Karena berbeda pengetahuan, berbeda pengalaman, itu yang menyebabkan kita berbeda, kita menyebabkan ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Nah, mungkin untuk orang yang mengetahui itu logis saja, tapi untuk orang yang tidak mengetahui itu memang tidak logis. Ini di luar penilaian negatif positifnya ya. Ini di luar penilaian itu. Nah, begitu. Zodiak Aries ya. Jadi ada bagian untuk menguasai magi itu.
menjadi magi itu atau menjadi praktisi magi itu. Salam alien, salam kopi hitam, salam hati sehat ya. Hati mesti tetap sehat. Hati mesti tetap sehat. Nah, orang-orang yang mendapatkan kehormatan magi ya, jadi perantara dalam upacara yang bertalian dengan kepercayaan. Ada sebutan indung berang atau paraji. Di sini saya mengumpulkan nih. Ada sebutan indung berang atau paraji, terus bengkong ya, atau paraji sunat. Kalau bengkong tuh paraji sunat. Ada wali puhun yang mengetahui tentang cara-cara menanam padi. Cara-cara menanam padi, kemudian dengan apa tuh? Cara dan yang berhubungan dengan itu ya, alatnya dan lain sebagainya. Kemudian ada yang dinamakan candoli. Candoli itu yang menjaga goah di tempat hajat, yang menjaga goah. Jadi biasanya di rumah tuh ada goah ya, di mana goah itu tempat penyimpanan beras, terus di situ ya hasil bumi disimpan di situ dengan biasanya ada buat bakar kemenyan ya dan lain sebagainya ya, peralatan yang begitu. Di situ biasanya dipakai untuk membaca mantra atau doa ya, goa itu. Yang mengetahui ilmunya candoli ini ya, mengetahui ilmunya. Jadi dari awal hajat sampai akhir hajat, seperti hajat pernikahan dan sebagainya ya. Biasanya tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak mandi. Di situ ngarekes berdoa istilahnya ya, ngarekes berdoa memohon kebaikan untuk yang hajat, memohon dijauhkan yang hajat ini dari segala malapetaka, pancabaya, dari segala bencana. Nah, di situ candoli ini. Saya juga pernah jadi candoli ya, pernah, tapi awal hajat saja, tidak sampai beres. Pernah jadi candoli ya. Jadi diam saja di goa itu dengan sambil bakar kemenyan ya, bakar kemenyan. Kemudian di situ kita membacakan doa yang baik-baik untuk yang hajat tuh. Membacakan doa yang baik-baik dan semoga yang hajat ini berhasil, tidak ada kendala, dijauhkan dari malapetaka begitu. Pernah saya juga ya. Tapi saya dikasih ada makan, ada minum. Dan saya mandi kalau saya mandi ya. Kalau candoli yang benar-benar sudah mumpuni memang tidak tidur ya, kuat itu, tidak mandi kuat sampai beres tuh. Kalau saya karena gerah ya, sebenarnya bukan mandi ya, ke air begitu ya. Sebenarnya mestinya di goa terus, tapi kan saya izin kalau ke air izin. Ada lagi yang magi putih itu tukang nyarang. Tukang nyarang. Maksudnya nyarang sini nyarang hujan ya, nyarang hujan.
agar tidak turun hujan, misalkan saat hajat berlangsung tuh agar tidak turun hujan. Kemudian yang memiliki magi putih adalah dukun. Kemudian kuncen. Nah, dukun ini biasanya yang mendoakan gitu ya. Maksudnya dukun di sini tuh mendoakan kebaikan ya untuk yang memiliki hajat. Kalau atau mendoakan agar supaya berhasil ya orang yang bertanya tuh berhasil, kita mendoakan untuk kebaikan orang yang bertanya. Dukun di sini mendoakannya juga mendoakan dengan cara baik-baik dan tidak menguangkan di situ ya, tidak menguangkan, tidak apa tuh, tidak berharap materi. Jadi kalau dulu tuh tidak berharap materi, makanya digolongkannya magi putih begitu ya, dan tidak ingin mencelakakan. Kemudian kuncen masuknya magi putih. Malim, palika, patangan. Nah, itu semua orang-orang yang membawa kebaikan ke masyarakat. Yang membawa kebaikan ke masyarakat. Mengerjakan magi putih. Dipengaruhi lelembutnya juga yang putih. Kalau misalkan kita sebut apa tuh, khodam ya misalkan. Nah, itu yang putih, golongan yang putih, yang harade lah, yang baik-baik. Jadi khodamnya tuh sudah ditundukkan dan dikerjakannya juga untuk yang baik-baik, dan dia pun yang memiliki magi putih yang tadi disebutkan seperti indung berang, bengkong atau paraji sunat, wali puun atau wali puun atau candoli, kemudian dukun, kuncen, malim, palika, patangan. Nah, itu semua ya memang ada yang memiliki khodam dan ada yang tidak memiliki khodam mungkin ya. Nah, itu semua memiliki niat yang bersih begitu ya. Niatnya tuh bersih, caranya juga baik, sehingga hasilnya pun baik. Begitu dipercayanya ya. Jadi niatnya tuh bersih, caranya prosesnya baik, dan hasilnya pun biasanya ya baik, berhasil ya. Itu jadi dianggap, dipercaya memiliki kebermanfaatan, sehingga diberi kehormatan di situ ya, diberi kehormatan. Memang ada yang memiliki khodam, ada yang tidak memiliki khodam ya. Dan yang mengkhodaminya pun itu kalau misalkan dari bangsa lelembut, misalnya lelembut itu ya yang tak kasat mata ya, maksud lelembut di sini ya. Ya serupa khodam begitu ya. Itu yang baik-baik begitu ya. Sehingga membawa manfaat, membawa kebaikan bagi masyarakat. Nah, berbeda halnya dengan seperti magi hitam. Magi hitam tuh tukang teluh. Tukang teluh. Itu magi hitam dianggapnya. Tukang teluh. Jadi dukun teluh begitu ya. Kalau dulu tuh kalau yang saya ketahui, kalau dukun dianggap yang magi putih ya, yang baik. Kalau seperti tukang teluh itu yang tidak baik begitu. Tidak disebut dukun teluh, tidak. Tapi kalau sekarang mungkin dukun teluh ya. Ada menyebut dukun teluh. Kalau dulu tukang teluh mungkin ya, tukang teluh saja, santet. Teluh itu santet ya.
Teluh itu santet. Jadi magi di sini orang yang memiliki kekuatannya, tentunya kekuatan majazi ya maksudnya, bukan kekuatan hakiki. Kalau kekuatan hakiki kita sudah tahu ya, kita sudah tahu semua bahwa tentang kekuatan hakiki, yang memiliki kekuatan hakiki kita sudah paham. Nah, maksud kekuatan di sini tentunya kekuatan majazi ya. Jadi memiliki kemampuan tertentu lah yang bersifat batini, yang bersifat batiniahnya bersifat apa ya? Bersifat luar biasa lah, atau bersifat yang supranatural begitulah. Nah, begitu ya, yang memiliki kekuatan supranatural begitu. Memiliki kemampuan tertentu, memiliki bakat tertentu, memiliki apa tuh namanya, ya memiliki sesuatu yang istimewa lah sehingga diberi kehormatan itu begitu, sehingga diberi kehormatan itu karena memang kan kita tuh percaya ya. Nah, yang saya ketahui juga bahwa kan kita tahu ada yang kekuatan eksternal ya, yang dari luar, ada kekuatan internal itu ya. Nah, dia tuh yang memiliki magi putih itu memang memiliki ada kekuatan dari luar eksternal, dia mungkin dengan cara belajar ya dan olah batin yang luar biasa. Nah, begitu ya. Jadi tidak sembarangan untuk jadi magi putih itu. Untuk seperti jadi dukun paraji itu tidak sembarangan ya. Jadi ada cara untuk narekahannya begitu ya, ada cara untuk narekahannya. Nah, begitu. Zodiak Aries mungkin ada bagian untuk menjadi seorang yang menguasai atau menjadi magi putih. Seorang yang menjadi praktisi magi putih atau yang apa ya? Menguasai ilmu tersebut ya. Ada bagian. Kalau memang mempelajari, ada yang tidak belajar, ada yang memang dari turunan ya, mungkin berkah dari turunan atau didoakan oleh turunan, oleh kakek neneknya atau ibu bapaknya, kakek neneknya memang begitu ya, dari turunan sehingga terwarisi lah begitu, dia pun terwarisi untuk itu, terwarisi ya itu. Tapi saya tidak ada, misalkan ada, coba dicari dulu ya, nanti biasanya ketemu, oh iya berat, saya tuh dulunya turunan misalkan yang suka ngobatin, yang membantu orang begitu. Dan yang kita sebut magi putih di sini itu tidak menguangkan dulu tuh ya, tidak menguangkan, sedikasihnya, seikhlasnya, dikasih syukur, tidak dikasih juga tidak apa-apa begitu ya. Dan apalagi harus menargetkan, tidak menargetkan. Itu yang saya ketahui karena saya sudah mendatangi ya beberapa ya, seperti yang dibilang dukun ya, dalam di sini dalam arti positif ya, saya tidak berpikir negatif, ini dalam arti positif ya. Yang maksud dukun di sini yang memiliki kemampuan untuk mendoakan lah, kan kita tidak ada waktu nih ya, paling waktu sedikit untuk mendoa banyak ya, berdoa banyak kan, sementara kita perlu untuk
lebih dalam berdoa ya. Ketika kita memiliki keinginan berlebih, tentunya kita harus berdoa. Nah itu kan kadang kita tidak ada waktu karena bekerja. Nah biasanya kan kita ya minta doa ke ke dukun. Kalau sekarang kan tidak mau ya, misalkan disebut dukun ya tidak apa-apa, tidak mau, tidak masalah begitu ya. Maksud dukun di sini jadi yang mendoakan agar hajatnya berhasil, keinginannya tuh berhasil begitu. Intinya begitu ya, intinya begitu. Keinginannya berhasil. Nah, saya mendatangi itu ya beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk bisa tolong mendoakan ya, dan saya berbincang banyak. Kemudian mendatangi ya dengan paraji ya, terus candoli. Bahkan kemarin-kemarin tuh saya nganterin seorang apa ya, ya candoli begitu ya, candoli. Setelah hajat beres ya saya anterin begitu. Dan memang dari pengalaman itu memang tidak menargetkan uang, tidak menargetkan apapun. Beliau sudah tua ya, sudah tua. Jadi memang ikhlas, cara niatnya bagus, caranya juga ya bagus begitu ya. Kemudian puas, yang memiliki hajatnya pun puas gitu. Yang tidak percaya tidak apa-apa begitu ya. Ini hanya berbagi saja. Jadi ada yang mempercayai begitu. Kalau saya percaya, kalau saya ya. Yang tidak ingin belajar ya jangan gitu ya. Simpel saja, asal jangan jadi pertengkaran begitu ya. Yang tidak setuju jangan begitu. Ini hanya berbagi yang saya ketahui dari sumber dan yang saya ketahui dari pengalaman begitu. Nah, kenapa misalkan bisa begitu? Karena memang kita tuh ada kesadaran ya, kesadaran tentang adanya jiwa. Kalau yang saya ketahui ya, ada jiwa, yang mana jiwa ini berbeda dengan lelembut. Maksud lelembutan bahasa Sunda ya. Maksud lelembutan, kalau lelembutan ini nanti dibedakan, ada jiwa, lelembutan, kemudian ada pangacian ya, kemudian ada bayu, kemudian ada sukma. Kalau jiwa itu tetap menempel dengan raga dalam suatu kepercayaan ya, jiwa tuh tetap menempel dengan raga dan akan berpisah saat meninggal. Dan menurut suatu kepercayaan lagi, dipercaya bahwa jiwa itu nanti akan kembali ke raga tersebut. Nah, kalau lelembutan itu terkadang keluar saat kita tertidur, sehingga ada yang dinamakan impian, mimpi, itu lelembutan. Ada lagi yang dinamakan bayu itu udara ya, napas. Nah, napas bayu itu udara ya, maksudnya di sini ya napas yang keluar masuk ya. Ini yang gaib di kita, di dalam diri kita ya. Ada lagi yang dinamakan sukma. Nah, sukma ini biasanya bisa nitis, sukma ini.
Sukma ini bisa nitis begitu. Nah, kalau pengacian ini biasanya saat kaget, dah, tet. Nah, kadang pengacian tuh lari saat kaget tuh. Jadi itu yang ada di dalam diri manusia itu ada nyawa, itu nyawa tuh saat berpisah, ada jiwa ya, jiwa, nyawa maksudnya ya, nyawa. Maksudnya jadi jiwa ini terbagi, jadi ada yang dinamakan nyawa. Jadi jiwa ini keseluruhan, maksudnya begitu ya, maaf ya, jiwa itu keseluruhan. Nah, nanti ada nyawa. Kalau nyawa itu berpisah saat kita meninggal. Kemudian ada apa tuh, lembutan. Kalau lembutan tuh keluar saat kita tertidur, kadang keluar ya, sehingga ada yang dinamakan mimpi. Ada bayu, kemudian ada sukma, itu yang biasa nitis, sukma tuh. Kemudian ada pengacian tuh saat kita kaget. Nah, itu lari kadang pengacian tuh di dalam diri kita tuh. Jadi secara keseluruhan jiwa. Makanya ada jiwa, raga. Raga ini ya, raga. Nah, di dalamnya tuh ada jiwa. Nah, ini terbagi begitu. Di sebagian kepercayaan begitu. Yang saya ketahui, ini terbagi. Jadi nanti ada nyawa tuh berpisah saat meninggal. Ada apa tuh, sukma, itu biasanya yang nitis itu disebutnya sukma. Kemudian ada apa tuh, pengacian, itu saat kita kaget kan, kita terkadang wah, kaget gimana ya, pokoknya begitulah. Saat kita kaget lah begitu, kesadaran. Jadi kesadaran pengacian ya, seperti kesadaran tuh hilang ya saat kita kaget tuh. Aduh, kaget kan begitu. Ada yang dinamakan juga apa, tadi tuh bayu ya, bayu ini udara ya, udara. Nah, begitu. Dan zodiak Aries. Jadi dasarnya tuh ada kesadaran tentang jiwa, itu dasarnya. Tentang hal yang gaib, yang tidak terlihat. Awal mulanya dari diri, kesadaran tentang diri ini. Kok ada mimpi? Terus kalau kita meninggal kemana? Kok tiba-tiba raga kita jadi diam, kan begitu ya. Terus pas kaget itu apa namanya? Kadang hilang kesadaran. Atau pas pingsan, kok jadi tiba-tiba begitu, apa yang hilang, kan begitu awal mulanya dari pertanyaan itu. Kok ada apa tuh namanya, ada kesamaan misalkan kita dengan yang lain. Kok ada sama kita dengan karuhun kita, dengan rumuhun, dengan leluhur. Nah, awal mulanya begitu. Kemudian kesadaran tentang jiwa-jiwa alam, kesadaran tentang jiwa-jiwa alam ya. Mungkin ada perbedaan nama ya. Kok misalkan bahkan dari alam, bahkan jiwa-jiwa binatang, jiwa alam ya, jiwa binatang, jiwa pohon ya, jiwa tumbuhan, jiwa hewan, tumbuhan, bahkan jiwa-jiwa jamadat ya, benda padat begitu, seperti batu, besi ya,
Kalau misalkan besi bisa nempel ke magnet dan lain sebagainya ya. Awal mulanya dari situ. Nah, kemudian ubahlah, ada perubahan bahasa. Akhirnya dari jiwa itu dianggaplah ada lelembut. Nah, ada yang ngagegeh hewan itu lelembutnya, ada yang ngagegeh, yang mendiami ngagegeh itu. Betul, pohonan, bebatuan begitu ya. Nah, itu ya jadi perjalanan. Sekedar intermezzo saja. Intermezzo ya. Semoga sehat selalu untuk zodiak Aries.